Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Sukeno, alamat Wirasana Indah, Jalan Swadaya nomor 4. Yang jelas kami pemilik makaroni keju mahkota. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hal tentang makaroni keju mahkota, di mana makaroni keju mahkota kami awali produksi tahun 2014. Awalnya sebagai makanan yang menurut hemat kami enak, sehat, higienis, tahan lama untuk konsumsi sendiri, namun terinspirasi bahwa ini makanan ini untuk kegiatan usaha menurut kami cukup prospek, sehingga kami tekuni lebih lanjut, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini makaroni keju mahkota bisa berbuat banyak untuk khususnya keluarga kami sendiri. Adapun pemasarannya alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah se-Indonesia, ada ke Kalimantan, ada ke Pekanbaru, Riau, Sumatera, dan masih banyak lagi. Dan sampai sekarang yang masih jalan rutin, kami masih ngirim-ngirim masih di wilayah Provinsi Jawa Tengah, masih banyak. Di lokal sudah barang dulu, alhamdulillah masih jalan. Dan alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan bisa bermanfaat orang, karena sudah barang tentu saya bikin makanan tidak bisa sendiri, jadi ada yang bantu untuk bikin produksinya. Kami di samping bikin makaroni keju ini, kami mungkin beda ya dengan tempat-tempat yang lain. Kalau makaroni kejunya mungkin sama, kalau rasa pasti akan beda karena lain kopi, lain rasa pasti. Namun demikian mungkin kami lebih banyak variasi rasanya, karena kami bikin makaroni keju mahkota ini ada 6 varian rasa. Ada rasa keju original, rasa pedas, rasa barbecue, rasa pisang, rasa seledri, rasa jagung bakar. Ya, kalau bicara favorit, memang mungkin awalnya makaroni keju ini adalah makaroni keju, jadi favoritnya original. Tapi ada di daerah-daerah tertentu yang sukanya tidak original. Daerah Tegal, Pekalongan di sana, saya punya pelanggan di sana banyak, sukanya yang rasa jagung bakar. Mungkin lidah ya, selera lidah orang beda tempat, beda seleranya. Iya, kami khususnya di Purbalingga, alhamdulillah hampir semua toko oleh-oleh, khususnya di Purbalingga, hampir semua ada produk saya dengan brand mahkota. Iya, kami tanpa UMKM ya tidak bisa apa-apa, karena saya juga besarnya ini juga tidak lepas saya bantuan dari UMKM untuk bisa pemasaran. UMKM juga sangat berpengaruh. Sangat. Saya akui ya, saya tidak bisa menghilangkan. Kalau UMKM bisa beli di tempat pemasaran, di UMKM ada tempat khusus yang menampung produk. Iya, produk UMKM itu di Tuku di tempatnya di Usman Janatin. Ya, alhamdulillah kalau di minimarket memang kemarin kami ikut seleksi ya. Artinya pernah di awal-awal, sudah lama sekali kami memang mengikuti seleksi yang masuk di Indomaret, pasar-pasar Alfamart itu. Memang jujur saya memang tidak terbawa, karena memang kemasan saya mungkin beda dengan yang lain. Artinya gini, kalau kemasan yang di supermarket itu kan banyak kan pakai aluminium foil yang mungkin bentuk-bentuk standing pot ya. Nah, sementara saya pemasarannya konsumen saya lebih suka yang transparan. Nah, ini yang menjadi dilema saya. Saya juga tidak berarti tidak mengikuti. Saya mengikuti. Sekarang juga saya punya packing yang standing pot yang aluminium foil juga. Tapi terpaut dengan saya pasarkan bersamaan tetap beda. Boleh.
Ini kemasan yang apa? Yang transparan ini yang kemasan yang mungkin rezeki saya di sini. Jadi saya tidak maulah saya merubah. Oh, saya rezekinya harus di sini. Saya ngikuti tren, tapi tidak menjadi rezeki ya apa artinya? Orang usaha. Gitu. Kalau di sini ada logo patung saya, iya. Ya kalau ngomong perbedaan, yang pertama kalau ini yang sebelah kanan ini yang pakai standing pot tapi pakai aluminium foil. Jadi di dalam memang ada aluminium foilnya. Memang ini secara higienis, secara kemasan awetnya, tahan lamanya dan kemasannya mungkin lebih menarik ini. Cuma isinya memang beda. Memang ini kemasan mahal, tapi ini kalau yang satu ini memang plastik biasa lah nih. Tapi ini saya pakai plastiknya yang tebal, jadi walaupun ini transparan, anti bocor. Insya Allah ini mungkin paling tebal lah ini karena pakai 012, banyak pakai 08, 010 paling saya pakai yang paling tebal. Jadi tetap renyah nih Pak? Insya Allah renyah. Ini juga masih kuat 4 bulan, 5 bulan masih insya Allah kuat. Kalau yang transparan ini 250 gram. Okay. Harga kalau harga reseller di tempat saya 21.000. Original. Kalau yang rasa-rasa beda 1.000 lah. Beda 1.000. Iya, 22.000. Untuk saat ini. Terus kalau yang satu lagi? Kalau yang ini 125 gram. Hampir separuhnya ini memang. Ini harganya satu ini 15.000. Harga reseller. Iya. Kalau di luar mungkin ya bisa 20 apa 17,5 mungkin barangkali yang masih gampang lah. Mungkin maksimal 20 ya Pak. Iya, masih kemasan menarik. Ini kemasan menarik. Memang ini lebih praktis ini. Terus juga dibawa kemana-mana lebih cocok untuk anak muda ya, mungkin ya Pak. Ya ini untuk anak muda mungkin di kampus-kampus paling nongkrong ini memang. Kalau sekarang saya sudah tertarik semua. Jadi ini memang saya masih banyak ini stok saya. Masih ada dulu ada saya cetak hampir 2000-an apa ya. Sekarang mungkin masih ada sekitar 600-an masih ada. Ini banyak, masih kadang-kadang ada orang pesanan-pesanan untuk acara-acara gitu. Memang ya ini saya pakai ini. Saya tawarin apa mau pakai standing pot, insya Allah apa ada mau ya saya pakai. Jadi sekarang untuk konsumsi pesanan khusus. Iya. Itu aja. Kalau di pusat oleh-oleh mungkin masih ada. Kalau di toko-toko memang kami juga tidak selalu ngisi di sana. Kadang-kadang yang keluar juga kewalahan juga, jadi masih ya tergantung kemampuan kami. Tapi di sana juga tidak mengikat artinya. Tapi saya masih selalu terinventarisir masuk di sana. Yang jelas untuk di toko oleh-oleh masih ada yang kemasan transparan itu? Masih. Kalau boleh sebut nama toko sih saya. Boleh. Silakan. Kalau di Mira Saputra juga banyak. Ada. Mira Saputra itu ada di Kapong, ada di Kanagampang, terus di toko Selera juga ada. Di toko lain-lainnya lagi? Ada di toko Queen Bakri ada, di toko Anas ada, toko Kurnia ada. Bahkan itu toko plastik tapi sama dengan. Toko plastik ada. Kurnia plastik, iya itu juga di situ ada. Itu kan juga jual bahan-bahan baku ini juga. Tapi di situ juga laku juga di situ. Alhamdulillah rezekinya ya. Selain di Purbalingga kalau boleh tahu ada di mana lagi Pak? Yang terdekat dari Purbalingga. Kalau selain di Purwokerto di Purbalingga di Purwokerto ada di Aroma. Nani Bakery. Terus keripik Sawangan juga di sana ada. Hampir semua kemarin kami juga ngisi di pusat oleh-oleh di Purwokerto. Iya, bahkan sampai di depan Unsur ada di situ. Berarti untuk warga Purwokerto pecinta makaroni keju yang pengen cari makaroni keju mahkota bisa di Aroma lah, paling kepenak di Aroma gitu. Karena ya gampang, pusat tempat kota ya, pusat jantung kota di situ. Terus untuk bahan-bahan dari makaroni mahkota itu selalu fresh atau gimana Pak? Ya. Terima kasih. Tadi kami juga lupa mungkin tidak menceritakan bahan baku ya. Alhamdulillah bahan baku makaroni keju mahkota khususnya kami selektif. Yang pertama
Kalau tadi ngendika fresh pasti insya Allah harus fresh karena ini makanan yang insya Allah untuk konsumsi menengah ke atas dan harus higienis itu jelas. Yang pertama ada tepung tapioka, kejunya juga keju yang tidak sembarangan, keju Boleh yang disebutkan? kalau boleh disebutkan keju cheddar, Kraft cheddar. Ya, Kraft. insya Allah orang tahu semua kalau Iya. tentang keju cheddar. Dan dijamin enak kalau Insya Allah menurut banyak informasi dari konsumen, kami pernah nyoba ganti keju aja karena waktu itu keju Kraft cheddar nggak ada, saya ganti juga tetap konsumen saya sudah kecewa. pada komen. Jadi memang lidahnya nggak bisa dibohongi. Itu yang pertama. Kedua, pakai tadi bahan bakunya ada tepung tapioka atau aci, keju, terus telur. Ya paling itu simpel. Itu bahan utamanya. Gitu. Utamanya ya. Itu terus, sekali adon harus langsung habis atau bisa buat besok lagi Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kalau namanya adonan makaron keju ini terus saja adonannya kan adonan pasir. Iya. Jadi adonan ini kalau dibiarkan pasti akan tambah kering, tambah tidak bisa digiling karena dicetak atau diproduksi. Itu yang pertama. Kalaupun ini dilembabkan, pernah saya masukkan di kulkas, di pendingin, ternyata tidak bisa juga. Jadi iya, jadi ini memang adonan paling tidak harus secepatnya diproduksi. Gitu. Harus yang sekali produksi habis nih Pak. Habis ya, apalagi sampai gorengnya. Gorengnya pun demikian. Setelah dicetak tidak boleh lebih dari 2 jam tidak digoreng. Kalau lebih dari 2 jam digoreng, pasti akan menjadi kayak kelanting, tidak berkembang. Tidak berkembang. Iya. Tapi mengeras atau enggak Pak? Iya mengeras. Digoreng jadi nggak bisa ngembang. Jadi akhirnya ya dengan pantat, kalau iya cara orang Jawa pantat. Iya, betul. Terus untuk proses dari penggilingan ke sampai penggorengan dalam 1 hari sampai berapa jam Pak? Kalau proses 1 hari ya? Iya, dari adonan terus proses awalnya dari adonan dulu Pak. Iya. Terus, ya jadi ini gini, intinya kalau saya sih tetap pakai jam orang 8 jam kerja lah. Jadi artinya dapat tidak dapatnya ya kita juga menghargai karena namanya orang kerja kan 8 jam kerja. Yang jelas kami memang ada targetan produksi minimal kami 1 hari kerja itu sekitar ya minimal 10 adonan. Iya, itu nyantai lah insya Allah. Dan insya Allah pasti kalau sesuai jam kerja pasti akan melampaui itu. Terus untuk hari-hari biasa nyampe berapa kilo Pak per harinya? Kalau hari-hari biasa rata-rata saya di 12 kilo. 12 kilo? Iya. 12 kilo adonan. Dan kalau misal lagi rame hajatan atau hari-hari besar nyampe berapa? Oh, kalau itu sih ya sampai banyak ya karena saya fleksibel sih. Jadi kayak kemarin waktu bulan puasa itu pun orderan banyak. Ya 1 hari bisa hampir 60 kiloan lah. Tapi siang 2 shift ya. 2 shift. Iya, ya kayak kemarin saya 2 shift. Jadi pagi 30 kilo, malam 30 kilo produksi. Dan untuk partai besar bisa nih Pak kalau pesen di Mahkota? Insya Allah saya siap. Karena saya fleksibel itu tadi. Ketika saya pesanan banyak, saya harus banyak tenaga kerja, mesin saya operasikan semua. Tapi ketika rutinitas yang sedang-sedang biasa ya saya pakai ya semampunya sesuai kemampuan. Ya kan bisa terukur lah. Berarti untuk yang di Purwokerto di toko oleh-oleh ada di mana sih tadi Pak? Di toko Aroma, Nani Bakery, Keripik Sawangan, terus ada di bagian di pusat di oleh-oleh di depan Unsut, kampus Unsut itu ada. Itu paling gampang nyari yang di situ nih Pak? Ya mungkin di gitulah gampang, di Aroma atau di Nani Bakery, insya Allah itu gampang juga lah. Terus untuk menurut saya ini kan makaroninya banyak peminat dan rasanya sangat enak ya Pak. Amin. Kira-kira ada niatan Bapak untuk dijadikan buku atau jurnal atau gimana biar yang pengen tahu bisa, oh ini loh ada bukunya itu. Oh iya. Terima kasih. Kebetulan gini Mas Bayu. Memang alhamdulillah karena ini satu kegiatan hasil karya saya, artinya hasil ya mungkin inovasi saya sehingga saya bukukan. Saya bikin buku Mas Bayu. Jadi manfaat yang pertama, tujuan saya bikin buku yang pertama untuk saya sendiri dan keluarga.
Yang kedua barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat banyak orang. Dan alhamdulillah memang sudah terbukti Mas Bayu. Jadi saya sering dimintai dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo untuk ngisi pelatihan-pelatihan kewirausahaan khususnya produksi makaroni. Dan banyak juga orang-orang dari luar yang latihan di sini. Boleh lihat bukunya Pak? Boleh. Oke. Ini bukunya Mas. Itu isinya kalau boleh tahu apa aja Pak? Kalau buku ini yang pertama mulai saya merintis kegiatan makaroni, jadi riwayat saya berdirinya makaroni untuk menjadi suatu kegiatan usaha. Yang kedua resepnya, jadi ini, terus berbagai macam varian-varian dan iya. Jadi di sini Insya Allah baca ini kalau praktek ya Insya Allah bisa langsung bikin makaroni. Ini memang kalau bikin makaroni kalau hanya baca konsep aja mungkin nggak terlalu gampang, tapi harus praktek. Berarti ada teori dan praktek. Iya, ini harus praktek. Mungkin lebih gampang prakteknya dari baca membacanya. Iya, karena praktek kan real ya. Dan ketika kita baca dan praktek pun belum tentu sama ya Pak. Kadang ya, masih bingung. Secara ini iya. Dan terbukti pernah ada responden saya yang pernah minta pelatihan ke saya melalui jarak jauh ya, tapi bukan Zoom karena saya nggak bisa, tapi lewat telepon. Tapi ternyata setelah saya kirim buku ini dia bikin masih banyak kesulitan karena memang ini agak susahnya telur 3, ini contoh soal ya, telur 3 on telur itu ditimbang dengan 3 on sama-sama 3 on, ketika dipecahkan belum tentu sama. Karena telur di dalam telur itu ada yang putihnya banyak, tapi ada putih telurnya yang sedikit. Nah ini yang berpengaruh dengan adonan, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang tidak bisa menjamin pasnya di situ. Itu kalau untuk kue kan, misal ada yang dicari putihnya doang atau kuningnya doang. Kalau untuk makaroni, semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Kuning sama putihnya dipakai. Iya. Semuanya. Dan itu untuk bukunya dijual bebas atau enggak Pak? Enggak, ini sih untuk konsumsi pribadi. Tapi ini juga saya manfaatkan ketika saya menjadi tutor atau ngelatih banyak orang. Itu kan saya lebih gampang panduan teman-teman yang ikut mau belajar, membaca dulu sehingga saya tinggal pendalaman. Mungkin akan lebih konkretnya lebih ke pendekatan ke prakteknya. Tapi itu kalau misal jenengan sedang pelatihan, ada yang pengen copy buku itu, jenengan izinkan atau? Saya izinkan biasa. Saya kemarin ya biasanya kalau saya kasih kopiannya lah. Nggak apa-apa lah. Kalau bagi saya prinsipnya katanya orang Islam itu kan kalau kita bisa memberikan ilmu bermanfaat ke banyak orang kan insya Allah dapatkan pahala. Insya Allah. Nah itu mudah-mudahan itu aja sih. Contoh soal saya lah. Bikin sekarang di Probolinggo 10 orang bikin makaroni belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Probolinggo. Apalagi startupnya nasional kan akan lebih luas lagi dan memang masih banyak harus yang bikin. Gitu. Nah, terus untuk karyawan sendiri, karyawan sekarang ada berapa? Kalau sekarang ini kan normatif yang karena setelah pandemi saya memang sekarang 3 dengan saya. 3 dengan itu. Iya. Berarti itu karyawan aktif 2 ya? Yang sekarang iya. Karena saya masih standar kalau kemarin ya insidentil. Kalau ketika saya walaupun harinya bukan hari lebaran atau hari apa ada permintaan banyak, saya tinggal teman-teman saya rekrut langsung bikin karena udah biasa bantu sih. Dan dari jenengan sendiri pernah ada atau enggak Pak karyawan yang pernah ikut jenengan terus sekarang produksi sendiri? Oh ya banyak. Dan satu kompleks juga ada di sini? Kalau yang satu komplek ya ada beberapa. Ada beberapa. Cuma untuk jenengan sendiri optimisnya varian rasa mungkin jenengan lebih banyak ya Pak? Iya. Insya Allah kalau varian rasa mungkin saya paling banyak mungkin. Ya. Dan mungkin tidak itu memang sedikit saya agak kalau bahasa rahasia mungkin iya karena bolehlah kalau makaroni kejunya sama, komposisinya sama barangkali. Tapi kalau yang varian rasa kan itu bedanya saya itu sehingga yang bisa ya mungkin saya mungkin yang lain bisa bikin rasa pedas sama tapi mungkin akan beda tapi kalau makaroni kejunya mungkin ya mirip-mirip kayak gitu karena standarnya ya cuma keju ya dan yang original paling
itu yang mungkin hampir mirip-mirip yang original. Iya, itu mirip itu. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin kalau boleh tahu omset dalam 1 bulan sampai berapa kalau boleh tahu? Kalau omsetnya ya alhamdulillah ya rata-rata kalau hari-hari biasa sih kalau omset sekitar 10 kiloan lah. 10 kilo. 10 kiloan ya. Berarti seperti itu. Ya 1 bulan, setiap harinya 10 kilo lah. Berarti ya plus minus sekitar ya 240 kiloan lah. Kalau mingguan libur. Kalau omsetnya juga kadang ngikuti lah. Ngikuti. Jadi fleksibel nih Pak. Iya. Dan ini mungkin ada wejangan atau motivasi buat dari jenengan buat pelaku usaha UMKM yang baru merintis. Jenengan mungkin ada motivasi buat teman-teman semua. Ya kalau saya sih prinsipnya monggo kepada teman-teman semuanya jangan takut usaha. Karena kalau kita niat usaha dengan tekun, semangat, insya Allah akan memberikan, Gusti Allah akan memberikan jalan. Kadang-kadang orang bikin kegiatan usaha takut bayangan dulu. Iya. Kalau orang usaha harusnya optimis, jangan pesimisnya. Insya Allah jadi. Saya juga awalnya dulu begitu. Kadang pesimisnya menghantui dulu. Nah itu, ibaratnya orang mau tanding baru belum tahu musuhnya bagaimana, kita sudah takut dulu ya. Nah ini yang ini bertentangan dengan kegiatan usaha. Ini menurut saya. Memang tidak enteng, tapi insya Allah enteng ketika kita semangat. Yang penting apa niat kita nih Pak? Iya insya Allah itu. Ya kalau doa pasti ya. Pasti doa dan usaha ya, tapi usaha itu harus ada doanya. Berarti untuk hari ini terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman dan berbagi cerita bersama kami. Semoga usaha makaroni keju mahkota semakin maju, semakin sukses dan semakin banyak outlet ya. Amin. Terima kasih Pak, sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Mas Bayu kembali. Salam.